إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, berkumpul di tempat yang mulia, rumah-rumah Allah, berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan melalui media Jumat ini kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk selalu dapat meningkatkan iman dan takwa kita melalui peningkatan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih khusus lagi di dalam bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama, al-ashrul awail, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan keistimewaannya. Surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan seterusnya. Jika kita kembali kepada penafsiran, walaupun banyak pendapat-pendapat dalam tafsiran tersebut, yang dimaksud dengan wal fajri demi waktu subuh, wa layalin 'ashr demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr demi yang genap, demi yang ganjil. Ada banyak pendapat, tapi yang paling kuat itu pendapat-pendapat yang menunjukkan ayat-ayat tersebut menunjukkan keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Akan tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di masa pandemi COVID-19 ini, bulan Dzulhijjah tahun ini tentu tidak seperti bulan Dzulhijjah tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita sudah merasakan bulan Ramadan di tahun pandemi ini, kita rasakan tidak seperti bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Maka demikian juga
bulan Dzulhijjah di masa pandemi ini, ya, pandemi Covid yang sudah hampir setengah tahun lebih umat manusia di seluruh penjuru dunia dihadang oleh pandemi ini, menghadapi pandemi ini, maka tentunya bulan Dzulhijjah di tahun ini juga tentu akan berbeda dengan bulan Dzulhijjah di tahun-tahun sebelumnya. Dan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji yang namanya sudah tercatat ya, di Kemenang, tentu sudah merasakan tahun ini ibadah haji hanya dikhususkan untuk ya, orang-orang yang berada di Arab Saudi. Ini sudah dirasakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah haji di surat Ali Imran, ya, Ali Imran, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan ibadah haji, kemudian diakhiri man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di jalannya. Hari ini barangkali dari sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi fisik begitu banyak orang yang mampu, akan tetapi qadar Allah pandemi Covid menjadikan ya, kita yang berada khususnya di negara Indonesia ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika di masa pandemi Covid ini begitu banyak perubahan, begitu banyak batasan-batasan kita, hubungan dengan sesama manusia begitu dibatasi, akan tetapi yang perlu kita renungkan, tentunya jika hubungan kita dengan sesama manusia dibatasi dengan batasan-batasan sedemikian rupa melalui protokol-protokol yang sudah ditentukan, maka yang patut kita renungkan di masa pandemi COVID-19 ini, jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga dibatasi. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, jangan sampai juga kita melakukan pembatasan-pembatasan. Oleh karena itu melalui mimbar Jumat pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk melakukan refleksi ya, perenungan menghadapi bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah ini. Renungan-renungan yang mudah-mudahan menguatkan iman dan Islam kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kita untuk meningkatkan takarrub, amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, refleksi yang pertama, salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah ini di samping ada ibadah haji, ibadah kurban, bulan haji ini adalah bulan diturunkannya ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Ayat yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, telah aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ini adalah merupakan ayat ya, yang dikatakan hampir terakhir, ya, bukan akhir sekali. Ayat ini adalah ayat terakhir, lebih pasnya lagi adalah yang terakhir berkaitan dengan ayat-ayat hukum, diturunkan pada saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah haji wada pada hari Arafah. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan risalah Islam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang sempurna, syariat yang sempurna, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu sholihun li kulli zamanin wa makanin, akan selalu cocok untuk dipakai kapan dan dimanapun.
di tempat manapun, pada masa kapanpun, sebab syariat Islam ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perangkat-perangkat hukum yang adanya, didesain selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Maka di masa pandemi COVID ini, kalau kita perhatikan bagaimana syariat Islam menghadapi tantangan katakanlah dari COVID-19, kita melihat bahwa syariat Islam begitu tegar menghadapi tantangan-tantangan perubahan. Tidak sedikit fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berkaitan dengan kegiatan ibadah, di mana fatwa-fatwa MUI itu tentunya juga sekaligus membantu pemerintah di dalam menertibkan warganya untuk mematuhi aturan-aturan protokol yang sudah yang sudah ditentukan berkaitan dengan protokol kesehatan. Fatwa-fatwa MUI begitu banyak dikeluarkan. Termasuk juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bedah syariat Islam itu memang sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua warisan yang apabila kalian memegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Di masa pandemi COVID ini, ketika orang membicarakan lockdown, ternyata hadis-hadis Rasulullah SAW ketika kita gali, kita temukan bahwa Rasulullah SAW sudah mengenalkan istilah lockdown itu dan lain-lainnya. Kemudian juga di dalam syariat Islam ada para ulama membuat satu kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang menjadi kaidah pokok di mana fatwa-fatwa itu mengacu kepada kaidah-kaidah pokok ini yang disebut dengan 5 maqasid syariah, 5 tujuan syariah. Bahwa syariat itu diturunkan pertama adalah dalam rangka menjaga agama. Tujuan syariat itu adalah diturunkan dalam rangka menjaga jiwa. Karena itu apapun yang akan merusak jiwa, apapun yang akan menghilangkan jiwa diharamkan di dalam syariat. Syariat diturunkan tujuannya yang ketiga adalah dalam rangka menjaga akal, sehingga apapun yang akan merusak akal diharamkan oleh syariat. Syariat itu diturunkan tujuannya adalah yang keempat untuk menjaga harta, karena itu apapun yang akan merusak harta dan bagaimana manusia mendapatkan harta itu diatur oleh syariat. Dan yang terakhir, syariat itu diturunkan dalam rangka untuk menjaga keturunan. Inilah yang pertama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, refleksi bagaimana masa pandemi ini dikaitkan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, diturunkannya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Kita mendapatkan keagungan syariat Islam yang mudah-mudahan ini semakin menguatkan keimanan dan keislaman kita. Dan yang kedua jemaah sekalian, menyambung dari keutamaan syariat Islam itu, kalau kita mau jujur, berapa banyak kontribusi umat Islam yang sudah diberikan kepada bangsa ini terkait masa pandemi COVID. Luar biasa kontribusi umat Islam, mulai dari bulan Ramadan, kontribusi umat Islam di dalam membantu bangsa dan negara ini, terutama di dalam ketahanan sosial dan ekonomi. Di bulan Ramadan, di mana kedermawanan pada bulan Ramadan itu begitu memuncak. Lalu kemudian setelah bulan Ramadan adanya zakat fitrah, bahkan zakat-zakat yang lain. Lalu kemudian juga melalui ibadah haji, jemaah sekalian, kuota Indonesia ada 200.000 lebih. Ketika masa-masa akhir, pelunasan 10 juta uang cash masuk, kalikan dengan 200.000 berapa ratus triliun uang yang masuk. Dan sekarang ibadah haji dihentikan, maka ratusan triliun itu juga dalam rangka adalah membantu negara ini di dalam ketahanan sosial dan ekonomi. Dan sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Dzulhijjah, di mana umat Islam akan melakukan ibadah kurban 4 hari.
tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Ayyamut Tasyrik melakukan ibadah kurban menyembelih, ya, kurban terbaik. Tidak akan sampai ceceran darahnya, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan hambanya yang akan sampai kepada Allah. Bukankah ini adalah juga termasuk kontribusi umat Islam di dalam ketahanan sosial? Katakanlah sebagai perbaikan gizi masyarakat selama 4 hari masyarakat memakan daging. Nah, oleh karena itu yang ketiga, refleksi kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi Covid-19 ini, di bulan Dzulhijjah adalah bulan yang diistimewakan, hari-harinya adalah hari-hari yang dimuliakan. Jangan sampai kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan. Biarkan situasi sosial dalam dimensi sosial, hubungan antar manusia kita dibatasi, tapi sekali lagi jangan sampai hubungan kita dengan Allah juga dibatasi. Bagi yang namanya sudah tercatat melaksanakan ibadah haji, namun karena pandemi Covid sehingga tidak terlaksana, mudah-mudahan niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk lebih memaksimalkan, maka manfaatkan amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Selain ibadah haji, amalan terbaik itu adalah ibadah kurban, ya, berzikir, saum hari Arafah, ya, dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama Ayyamul Awailul Ashr di bulan Dzulhijjah. Qul hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini sekaligus khatib mengakhiri khutbah Jumat pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama menundukkan hati kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, hari yang teramat istimewa, di mana salah satu keistimewaannya Allah akan membuka pintu ijabah bagi segala hambanya yang berdoa kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan saudara-saudara kita yang barangkali hari ini ada yang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga disembuhkan. Yang diuji dengan kesulitan hidup, semoga diberikan jalan keluar terbaik. Kita berdoa kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan kebaikan untuk agama kita. Kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang barangkali hari ini masih terzolimi, tertindas di negeri-negeri yang terzolimi, di Palestina, di Suriah, di Kashmir, di Rohingya, dan negeri-negeri terzolimi lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal-bala wal-marad wal-baras. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal-bala wal-baras min hadzal balad wa min kulli biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.